Halo, apa kabar anak-anak? Semuanya tetap sehat? Semuanya tetap semangat? Ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Walaupun situasinya masih situasi pandemi, masih dalam keadaan prihatin, kita tetap semangat karena iman kita, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan kebaktian. Anak-anak persiapkan dulu Alkitabnya ya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita dari Kejadian 13 ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya. Perikop kali ini temanya adalah yakin pada janji Tuhan. Yakin pada janji Tuhan. Sebelumnya kita memuji nama Tuhan dulu dengan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ya, ini lagunya sangat populer, pasti anak-anak semuanya bisa ya. Janjimu seperti fajar, biar kita tetap semangat beriman kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikannya. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, janjimu seperti fajar, fajar yang tidak pernah terlambat datangnya, selalu rutin setiap hari. Janji Tuhan juga seperti sungai yang mengalir, tidak pernah ada hentinya. Ya, itu kasih Tuhan yang luar biasa kepada hidup kita, maka kita harus selalu bersyukur kepadanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh datang kepadamu di hari Minggu ini bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun kami tidak satu ruangan, tidak satu tempat, tetapi hati kami satu kepadamu. Kami akan berbakti bersama-sama, akan memuji namamu, akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama.
Tuhan, kami juga mohon pengampunan jika dalam sepekan ini banyak sekali dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kami serahkan kebaktian pada kesempatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau berkati kepada ibu guru kami yang berfirman, kiranya apa yang kami terima pada kesempatan ini dapat kami telaah dalam pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebaktian pada hari ini. Amin. Ya, kita baca dulu Alkitab kita yang sudah kita buka tadi dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya. Saya akan bacakan dulu ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab pada kesempatan ini dari
Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya, cerita kali ini dilatar belakangi oleh kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham adalah seorang yang yakin akan janji Tuhan, karena Abraham hidup dengan janji Tuhan bahwa ia akan diberikan negeri yang subur dan indah, dan akan diberikan keturunan seperti debu. Artinya debu itu tidak ada orang yang mampu untuk menghitungnya. Itu berarti keturunan Abraham sangat banyak. Nah, anak-anak manusia itu penuh dengan keterbatasan. Dia tidak mampu untuk melihat masa yang akan datang, tidak bisa melihat hari esok tentang kehidupannya. Sehingga manusia sering merasa khawatir, sering merasa bimbang karena ketidakpastian yang dia pikirkan tentang hidupnya. Tidak dengan Abraham, ya. Abraham melalui proses yang sangat panjang, dia menunggu Tuhan menepati janji. Anak-anak jangan membayangkan bahwa janji Tuhan itu walaupun pasti akan digenapi, tetapi tidak begitu saja Tuhan langsung menggenapi janjinya seperti yang dialami Abraham. Ya, Abraham harus meninggalkan tanah Mesir untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dia membawa seluruh keluarga, membawa seluruh harta bendanya untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menanti pengenapan janji Tuhan itu, termasuk keponakannya si Lot, ya. Dia diajak oleh Abraham karena Abraham penuh dengan berkat Tuhan. Abraham seorang yang disayangi Tuhan dan dilimpahi banyak rezeki, sehingga Lot pun ikut punya kekayaan yang luar biasa. Di suatu tempat mereka mendirikan kemah, mendirikan hidup, mendirikan sebuah kehidupan, tetapi ternyata yang mereka tempati itu, dunia yang mereka tempati itu sampai tidak mampu untuk dijadikan area hidup mereka, karena harta benda mereka yang sangat banyak, sangat luar biasa, sehingga terjadi perselisihan. Ya, namanya orang bersama itu selalu ada perselisihan yang bermacam-macam sebabnya, ya. Kalau Lot ini sama Abraham punya perselisihan yang permasalahannya sederhana tapi membuat mereka harus berpisah. Mereka harus saling berjauhan karena mereka rebutan tempat, ya, karena harta bendanya yang banyak itu. Diawali dengan para gembala mereka bertengkar, gembalanya Abraham dan gembalanya Lot itu saling bertengkar untuk merebutkan tempat. Nah, Abraham tidak bisa menerima kenyataan itu. Kita itu kerabat Lot, jadi kita jangan ada perselisihan. Nah, untuk itu kita harus berpisah. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Lot bilang kamu dulu. Artinya Abraham bilang Lot dulu, karena Abraham itu adalah seorang yang baik hati, tidak egois mementingkan dirinya sendiri, sehingga mendahulukan Lot. Ketika harus memilih tempat, Lot disuruh memilih dulu.
kamu mau sebelah timur apa sebelah barat? Gitu. Nah, Lot langsung melayangkan pandangannya. Dia melihat ke timur dan ke barat. Dia melihat ke timur lebih subur, melihat ke timur lebih menjanjikan kehidupan. Ya, dia memilih lembah Yordan untuk dijadikan masa depannya. Nah, setelah kepergian Lot, Abraham tetap berdiam di situ di Kanaan. Ya, di Kanaan itu Abraham tetap bersukacita karena dia yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Karena janji Tuhan selalu indah pada waktunya. Karena janji Tuhan seindah pelangi. Ya, kita menyanyi dulu sebelum kita lanjutkan firman Tuhan. Kita menyanyi seindah pelangi, secerah mentari. Saya bacakan syairnya dulu, mungkin anak-anak belum biasa menyanyikan itu ya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Ya, kita nyanyi ya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Dua kali ya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Ya. Ya, Abraham adalah sosok yang yakin akan janji Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan tanah negeri yang subur, yang indah. Janji Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak. Nah, walaupun Abraham harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang, ya, dia harus berpindah-pindah, dia harus mendirikan kemah yang berpindah-pindah tempat, dan Abraham harus mendapatkan pilihan yang tidak begitu baik sebaik Lot. Tetapi
Abraham tetap yakin. Anak-anak, kita bandingkan dulu antara daerah subur dan daerah yang tidak subur. Kenapa Tuhan bisa memunculkan berkat dari situ? Kenapa Abraham bisa menjadi orang yang mendapatkan janji negeri yang subur dari tanah yang tidak begitu baik? Ya, biasanya anak-anak daerah yang gersang itu orangnya, masyarakatnya pasti penuh dengan perjuangan. Dia akan gigih menghadapi kehidupan. Contoh, kalau di daerah yang sulit air begitu, pasti orang akan berpikir kreatif. Bagaimana caranya saya bisa tetap menumbuhkan tumbuhan, tetap bisa bercocok tanam untuk melangsungkan hidup saya. Dia akan berpikir kreatif, dia akan berjuang walaupun dengan lebih keras, walaupun lebih sulit dibandingkan di tanah yang subur. Tapi kegigihannya itu pasti ada. Nah itu, Tuhan akan memberkati orang yang punya usaha besar. Itu. Yang kedua, bahwa tanah yang gersang itu, di tanah yang gersang itu pasti orang akan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia merasa membutuhkan Tuhan, dengan tangan dia sendiri mesti dia nggak mampu. Bahwa misalnya tanah seperti ini bisa menjadi subur kalau tidak karena kehendak Tuhan. Sehingga rasa berserahnya sangat tinggi. Nah, disinilah Tuhan memberkati Abraham dari keadaan yang tidak subur, keadaan yang kurang menguntungkan. Lain halnya dengan di tanah yang makmur, yang subur, yang orang gampang mencari kehidupan. Contoh kecil, di daerah yang orang gampang mencari duit, di daerah yang ramai, di daerah kota besar misalnya, di situ banyak uang, di situ banyak kehidupan yang menjanjikan pekerjaan yang gampang mencari hidup, gampang mencari uang, itu pasti dekat dengan hura-hura, dekat dengan bersenang-senang. Dia lupa kepada sumbernya, karena dia bisa menikmati, dia bisa berbahagia dengan keadaan dia. Nah ini bedanya. Terus yang kedua, biasanya di situ justru banyak sekali kejahatan, karena banyak sekali godaan, banyak sekali segala sesuatu yang memfasilitasi dia untuk hidup bebas, untuk berkehidupan yang, ya pokoknya mencari kehidupan yang bersenang-senang. Dia sibuk dengan kesenangan dunia, sibuk dengan kebahagiaan di dunia ini, sehingga dia lupa akan kebesaran nama Tuhan. Itu sudah pasti. Sehingga Abraham lebih terberkati dari keadaan itu. Nah, dari tanah yang gersang itu, dari tanah yang tidak menguntungkan itu, Tuhan tetap mengingatkan janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan banyak, akan memberikan negeri yang sangat subur, dan si Abraham juga tetap setia dalam perjuangannya, di dalam proses dibentuknya imannya untuk tetap bersarah kepada Tuhan, untuk tetap meyakini akan janjinya, janji Tuhan kepada dia. Nah,
keyakinan Abraham itu diwujudkan dengan dia mendirikan sebuah mezbah. Mezbah itu artinya dia yakin akan janji Tuhan. Dia membangun mezbah khusus untuk Tuhan. Ya, dengan mezbah Abraham dijadikan sebuah tanda bahwa dia yakin akan janji Tuhan. Ya, bagaimana dengan anak-anak sekarang? Dengan pelajaran hari ini, dengan perjuangan Abraham berproses untuk menunggu janji Tuhan, anak-anak juga yakin bahwa anak-anak akan bersabar, akan gigih, akan tetap menunggu, tetap yakin akan janji-janji Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, ini penting. Bersabar dalam keadaan apapun. Karena kita yakin Yesus adalah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji, ya, dia berjanji ini akan kembali memanggil kita semua untuk datang kembali menyelamatkan kita. Ya, ini janji Tuhan. Kita harus meyakininya. Kita tutup cerita pada kesempatan ini tentang Bapak Abraham yang mempunyai keturunan banyak, yang mempunyai negeri yang indah karena kesabaran dia menunggu janji Tuhan. Kita tutup dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Ya, kita menyanyi. Menunggu penggenapan janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus bersabar dalam keadaan apapun untuk menunggu penggenapan janji-Mu. Tuhan, kami menjadi percaya diri, kami menjadi berlimpah-limpah sukacita, kami menjadi tidak khawatir lagi bahwa Engkau akan selalu menjadi penolong kami, penyelamat kami satu-satunya.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kebaktian ini Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah mengurapi kami, sehingga kami lebih baik pada hari ini daripada hari-hari yang kemarin. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang besar dalam situasi dan kondisi keadaan kami saat ini. Kembali lagi, karena janji-Mu pasti akan tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami panjatkan doa ini. Amin. Tempat yang tinggi.
like, komen, dan share. Sampai jumpa.